Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan review untuk pengeraman baru ya. Dan sudah jadi yang di kandang sebelah teman-teman, dan di sini juga saya renovasi lagi. Dan ini udah saya tempatkan untuk bak-bak yang kemarin sudah saya bersihkan ya. Dan tentunya apa keuntungan dari pengeraman seperti di Catur Unggas ya. Jadi kita bahas secara tuntas di sini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Kita review di kandang utama dulu, kandang lama ya. Nah, ini untuk pengeramannya sudah saya setting seperti ini teman-teman. Ini yang ngeram, dan ini juga sudah saya tempatkan untuk baknya. Nah, di sana saya renov yang dua itu saya pindah, nanti nggak ada, itu saya hilangkan ya yang di sebelah sana, jadi agak longgar. Kita cek dulu untuk yang di sebelah. Jadi konsepnya hampir sama ya, hampir sama, cuman ini ada yang pakai papan, dan untuk peti buahnya cuma dua. Ini untuk tiangnya sini sama sini ya. Dan ini yang terbaru, jadi untuk inovasi baru di Catur Unggas ya. Nah, ini udah saya rapikan, udah saya setting sebagus mungkin ya. Jadi sebelumnya Catur Unggas memberikan informasi ini bukan bermaksud untuk merekomendasikan atau memaksa teman-teman ya, memaksa teman-teman untuk membuat konsep seperti di Catur Unggas untuk tempat pengeraman. Tapi di sini Catur Unggas cuma memberikan inspirasi atau salah satu ide di mana tempat bekas buah bisa kita manfaatkan sebagai pengeraman indukan ya. Dan di sini kita lihat untuk pengeramannya tinggi ya teman-teman, lumayan tinggi. Nah, ini ada apa fungsinya teman-teman. Jadi yang saya tahu, saya sering lihat atau sering browsing itu pengeraman di tempat teman-teman itu ada juga yang sistemnya cuma pakai batako ya, batako atau pakai apa ya, hebel ya, itu cuma ditata teman-teman. Nah, menurut saya kalau seperti itu kurang efektif. Karena apa? Karena dulu juga pernah di Catur Unggas juga di kandang ini itu sistemnya saya pakai pengeraman yang dari batu bata. Nah, itu kurang efektifnya apa? Dia kontak langsung dengan tanah, dan akhirnya ketika ada predator semut itu atau hewan-hewan kecil lain itu suka bersembunyi di apa celah-celahnya ya, celah-celahnya batu bata itu. Nah, di sini saya membuat inovasi yang berbeda lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita buka satu persatu. Ini juga harus pakai penutup, fungsinya juga ada untuk penutup ini. Oke, kita udah buka semua ya. Nah, di sini kita pakai bak dan juga peti buah ya. Dan untuk manjatnya kita memberi untuk seperti semen. Kalau teman-teman nggak harus seperti ini, bisa batako juga bisa ya. Ini fungsinya biar bisa manjat ya, karena ini agak tinggi. Terus untuk baknya sendiri kelebihannya ini udah nggak goyang-goyang teman-teman. Kita nggak lagi istilahnya apa ya, memberi
istilahnya ganjel atau mengepaskan dengan biasanya kita pakai batu bata ya. Di bawah-bawahnya itu malah nanti untuk sarang hewan-hewan kecil. Nah seperti ini yang saya kasih ini agak, saya kasih kayu ini untuk ngunci agak goyang dikit, tapi kalau yang ini udah press, ini udah kuat kalau ditumpu beban entoknya ya. Nah terus kelebihan untuk tempat pengeraman yang lebih tinggi ya teman-teman, tempat pengeraman yang lebih tinggi itu mencegah untuk entok tuh naik-naik ke atas. Nah ada juga yang settingannya itu papan kayu ya, tapi dia nggak tinggi seperti ini teman-teman, jadi ya seginilah, setengah meter ya, itu masih bisa dijangkau oleh entok. Nah yang bikin jorok itu biasanya untuk entoknya tuh naik ke atas pengeraman teman-teman, jadi naik ke atas pengeraman dan dia akan membuang kotorannya di atas, biasanya yang terjadi seperti itu. Nah itu akan membuat tempat pengeraman itu terkesan jorok sekali ya, jorok sekali. Jadi alasan kenapa di catur unggas membuat pengeramannya tuh tinggi, karena agar lebih bersih untuk dilihat. Entok nggak akan naik ke atas-atas untuk tempat pengeraman ya. Nah fungsinya seperti itu. Terus untuk penutupnya, kenapa dikasih penutup seperti ini? Ini untuk mencegah ketika ada indukan yang ngeram, itu biasanya ada problem untuk indukan lain itu istilahnya mengganggu ya, mengganggu. Itu ada yang lebih parah lagi, mematok untuk telur yang dierami. Nah itu mencegah seperti itu, jadi dia nggak terlihat langsung oleh induk yang lainnya. Jadi kita semi tutup ya, nggak terlalu rapat untuk nutupnya, nggak terlalu rapat, cuma separuh kelihatan ya, kelihatan dikit. Jadi ini harus di perhitungkan juga untuk menutupnya, ini nggak asal nutup. Kalau nutup rapat itu nanti malah istilahnya kalau indukan yang bingung, ada juga yang bingung dia salah ngeram ya. Jadi ini fungsinya seperti ini. Kalau teman-teman belum membuat untuk tempat pengeraman, itu bisa dicoba atau bisa direkomendasikan. Tapi dengan catatan adalah untuk tempat pengeramannya harus indoor, atau indoor tuh istilahnya di dalam ruangan. Karena kita pakai bahan kayu, kalau di luar itu terkena air hujan itu kurang aman, dan nantinya akan menimbulkan rayap ya, rayap. Dan untuk bawahnya saya sarankan untuk diplester seperti di catur unggas itu lebih bersih. Kalau untuk tanah itu juga bisa ya, tapi kita harus juga rajin bersihkan, karena di bawah-bawah itu biasanya ada hewan kecil seperti kecoa. Terus yang lebih parahnya lagi adalah ini ya, kalajengking yang berbahaya itu. Jadi ini sudah jadi konsepnya seperti ini di catur unggas. Di sini muat 5 tempat, 1 2 3 4 5. Yang di sebelah sini ya, di sebelah sini kita lihat ini ada sekitar 5 juga ya teman-teman, sekitar 5 ya. Nah ini 5, 1 2 3 4 5. Yang 5 ini belum kebagian tutup. Nah di sini bisa lagi ditambahkan, nanti ada kayu-kayu sisa itu yang di buah bisa di setting juga di sini. Tapi sementara untuk 5 ini aja dulu, karena untuk indukannya 11 ekor ya, untuk indukan betina. Jadi kita menyesuaikan dulu untuk indukan, karena kadangkala nggak semuanya bisa nelur ya. Terus ideal untuk penempatan entoknya, di sini saya berikan informasi plus.
Kalau di catur unggas ini ya sekitar 6:1, jadi 6 betina 1 bejantan, itu udah cukup teman-teman. Maksimal 7 lah ya. Kalau 8 itu kemarin udah keteteran, ada yang problem bermasalah ya. Jadi memang kandang sekat itu sangat baik untuk memaksimalkan produksi telur ataupun anakannya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini untuk manfaat tempat pengeraman seperti ini. Mungkin bagi pemula bisa menambah ilmu baru ya, supaya nanti tidak bingung sudah disetting ternyata problemnya seperti ini ya. Intinya tadi saya katakan kalau untuk tempat pengeraman kurang tinggi itu biasanya untuk entoknya tuh naik ke atas tempat pengeraman dan buang kotoran di atasnya ya, itu paling jorok, nanti malah nggak bisa rapi untuk kandangnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.